lifetime. Tribute to Krisha Cancer. Rapat kerja bersama Komisi ke-10 DPR RI. Saudara Dr. Sandiaga Salahuddin. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah dari Saudara Dr. Rogeria SKMH. Justifikasi RUU Kepariwisataan telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak. Menyerahkan penghargaan kepada penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia AKI 2024. The most elegant sepatu Sulawesi Tengah. Ya. Selamat Ibu Ainar, sukses dan salam setara Pak. Iya, salam setara, iya. Menghadiri Reception of Malaysia Day 2024. Atas kehadiran yang mulia Bapak Menteri serta semua tetamu yang dihormati. More conversations and meals, so I would like to close by delivering a special message. Peninjauan DPSP Borobudur bersama Menko Marves Luhut Panjaitan. Borobudur ini memakan waktu hampir 32 tahun dalam penataannya. Tentunya ini merupakan perjuangan lintas generasi, dan tadi malam adalah saat yang sangat bersejarah bahwa di bawah regulasi baru maka penataan Borobudur ini akan ditangani oleh Single Destination Management Authority. Total 45 triliun rupiah potensi daripada cuan pariwisata yang bisa kita limpahkan kepada masyarakat di sekitar Borobudur, terutama kepada masyarakat pelaku UMKM dan juga seniman dan pelaku ekonomi kreatif. Pariwisata semakin memiliki titik terang, apalagi nanti akan diinterkoneksikan dengan Jogja International Airport. Kita harapkan bisa menyumbang 2 juta wisatawan mancanegara ke daerah Borobudur, dan kalau di wisatawan Nusantara jumlahnya mungkin bisa mencapai angka 20 juta. Peresmian Wakaf Hotel Masjid Jogokarian II. Dan ini merupakan sebuah inovasi pembiayaan fasilitas akomodasi pariwisata yang menggunakan dana wakaf yang dikelola oleh Masjid Jogokarian. Kami ucapkan terima kasih karena pola-pola pengelolaan seperti ini akan bisa terus memberikan kebermanfaatan dan juga kesejahteraan bagi ekonomi, terutama ekonomi umat. Dari hasil semua yang dikelola di sini tentunya selain memberikan pelayanan yang berprinsip syariah, juga bisa digunakan untuk kemakmuran dari Masjid Jogokarian dan para jamaahnya. Saya juga baru dapat satu materi dari Pak Kiai Jazir, yaitu takjil kurban. Ini saya langsung perintahkan ke teman-teman OKOC kemanusiaan dan juga nanti mungkin teman-teman dari DKM Rihlatul Jannah untuk melihat, karena ini salah satu potensi yang bisa berkelanjutan, karena 5,5 juta di tahun pertama
berbayar dan 10 tahun selanjutnya itu bisa mendapatkan manfaat. Keynote speak pada Wonderful Indonesia Outlook 2024 ke 2025. Jadi hari ini kita launching Outlook untuk sektor parekraf yang semakin bersinar di 2025 dengan beberapa kajian termasuk juga indeks parekraf. Ini suatu yang bersejarah karena sebelumnya belum pernah ada indeks parekraf yang mengukur kinerja saham dari para emiten yang ada di 30 subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga ada apresiasi kepada desa wisata yang telah menerapkan 5P dan 17 SDGs. Dan terakhir tadi juga kita memberikan penghargaan kepada karya infografis terbaik dan kajian-kajian terbaik yang bisa menyumbangkan kasanah pemikiran untuk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Harapannya tahun depan pariwisata bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih besar, tapi juga bisa mendatangkan cuan kepada masyarakat parekraf Indonesia. Menghadiri reception of the 75th anniversary of the founding of the People's Republic of China. So Fiona Yuan, we are representing the together and start our cake cutting ceremony on our account in 3, 2, 1. Now let's congratulate and celebrate the 75th anniversary. Mengisi santri digitalpreneur Banyuwangi. Program-program seperti ini yang kita ingin tentu dengan penguatan-penguatan agar para santrinya siap saat nanti menyelesaikan pendidikan. Selain berakhlakul karimah, tentunya mereka memiliki kemampuan menjadi digitalpreneur karena arsitek daripada INA Digital ini ya Pak Menteri. Jadi para santrinya juga kami merasa punya panggilan untuk agar mereka ini bisa juga siap dan mampu untuk masuk ke era digitalisasi. Pelatihan content creator dan digital marketing. Pertumbuhannya sangat pesat sekali. Hampir semua bisa menjadi konten kreator. Dan hari ini 100 di Banyuwangi sedang kita lakukan pelatihan karena kita menemukan korelasi yang sangat kuat antara konten-konten yang viral terhadap penjualan yang meningkat. Dan tadi konten yang menghibur, yang edukatif, yang inspiratif, konten yang ada aspek religinya ini bisa mendongkrak penjualan bukan hanya pariwisata tapi juga produk-produk ekonomi kreatif kita. Mengisi program bedakan beda desain dan kemasan di Banyuwangi. Tadi saya sampaikan content is king, packaging is the queen, dan kalau digabungkan konten UMKM yang kuat dengan packaging yang kelas atas, maka akan terciptalah kerajaan UMKM yang sekarang kita branding sebagai CEO dan brand owner. Harapannya di Banyuwangi dengan peningkatan kunjungan dan peningkatan perekonomian, saya dapat data terakhir bahwa Banyuwangi ini pendapatan per kapitanya naik secara signifikan. Ini bisa akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, terutama dari produk-produk UMKM yang kita lagi pastikan untuk bisa selain go nasional juga go internasional. Mengisi Senandung Dewi, Semarang.
marak event unggulan desa wisata ke-10 Beti Dewi Kreatif. Ini program kolaboratif sekali lagi lintas direktorat dan kedeputian, di mana kita ingin mengangkat desa wisata ini menjadi top of mind atau menjadi destinasi unggulan daripada pariwisata berbasis komunitas atau pariwisata yang mengandalkan kearifan lokal. Dan di Taman Suruh ini eventnya kita ciptakan sebuah event yang mengajak dari 5 kabupaten, jadi dari Bondowoso, Jember, dari Jemberana, tentunya Banyuwangi dan Buleleng untuk berkolaborasi sehingga ekosistem Bali Barat, Bali Utara dan Banyuwangi atau 3B yang akan kita pasarkan secara masif ini memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Dan tentunya kalau sudah berkunjung melihat event di sebuah desa wisata dengan Senandung Dewi, harus juga ada Beti Dewi, beli kreatif. Jadi produk-produknya harus dipasarkan dan ditawarkan sebagai daya tarik untuk berkunjung ke desa wisata, karena hampir 66% wisatawan itu datang ke suatu destinasi menginginkan kuliner dan shopping. Itu yang ditawarkan di desa-desa wisata. Launching dan uji coba konektivitas dan paket wisata Banyuwangi Bali Barat. Kami sangat bersyukur, terima kasih ke Pak Kadis Banyuwangi, Pak Kadis Jemberana dan Kadis Buleleng, serta Pak Marhen, tadi disaksikan oleh Pak Menteri, Pak Anas. Kita menuntaskan realisasi redistribusi beban pariwisata dari Bali Selatan ke Bali Utara, Bali Barat melalui pintu Banyuwangi. Banyuwangi sendiri dikenal sebagai gerbang Pulau Jawa, sunrise of Java, dan destinasi 1000 destinasi yang indah. Jadi hari ini kami akan mulai menjual paket, ada 3 paket tadi yang diserahkan, yaitu Banyuwangi Bali Utara, Banyuwangi Bali Barat, jadi Jemberana dan juga ke Buleleng. Kita harapkan paket-paket ini efektif malam ini sudah bisa mulai dipesan untuk menyambut akhir tahun, liburan akhir tahun, dan juga liburan di bulan Februari yang cukup fenomenal, yaitu liburan tahun baru Imlek. Kenapa? Karena tadi sebagian daripada para travel agent mulai menanyakan jika ada charter yang mendarat langsung di sini, dan tadi koordinasi dengan Pak Menpan RB Menhub dimungkinkan untuk terbang langsung ke Banyuwangi untuk mengakses Ijen, Bromo, dan juga Bali Barat dan Bali Utara. Kabupaten atau kota, kata kreatif Banyuwangi. Saya pamit ke Bu Bupati karena ini bisa jadi kali terakhir saya di Banyuwangi sebagai Menparekraf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Teman-teman media lah yang membantu kami dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di Banyuwangi. Hari ini kita tutup dengan pelatihan workshop kata kreatif dalam rangka menjadikan Banyuwangi sebagai kabupaten kreatif yang tercatat di level nasional dan bisa ditingkatkan ke level dunia. Harapannya ini bisa terwujud di beberapa bulan ke depan. Peninjauan Bali International Air Show. Bali International Air Show, Pak Andi, Pak Deputi Jody, dan rekan-rekan semua. Saya sudah berkoordinasi juga melihat data-data terakhir, ternyata banyak sekali wisatawan yang
tertarik untuk bergabung di sini. Untuk tiket terjual sampai lebih dari target, yaitu 5.000, dan wisatawan mancanegaranya juga terpantau 15-20% prediksinya. Kita nanti lihat data terakhir. Berarti tadi bicara sama Georgie, pilot dari F-35, senang sekali di Bali. Dan kalau kita lihat kan F-35 tidak ke airshow yang lain ya, tapi memilih ke Bali. Berarti ada daya tarik yang luar biasa, dan dia bilang nggak perlu disuruh, dia kalau diundang tahun depan pasti datang lagi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, tim, good work, Pak Andi juga. Dan kita harapkan tahun depan akan dapat lebih banyak dukungan. Termasuk nanti promosi dari di bawah koordinasi Kemenko Marves. Ikuti Mas Menteri Warawiri terus yuk.